Halo, selamat berjumpa kembali sahabat semuanya. Sudah lama juga saya tidak upload video ke YouTube ini karena ada kesibukan lainnya. Di samping itu juga, membuat video ramalan seperti itu saya rasa isi materinya cepat kedaluarsa. Sehingga saya mengubah isi channel ini. Saya katakan cepat kedaluarsa karena sebagai misal saya membuat ramalan untuk bulan Desember ini. Maka video ini cocok dilihat di bulan Desember saja. Sementara bila bulan sudah berganti, maka isi video sudah kurang relevan lagi. Seperti itulah. Sehingga dengan pertimbangan seperti itu, saya coba ganti isi video kami dengan video yang lebih berjangka waktu yang lebih lama. Itulah alasan mengapa saya agak lama tidak mengupload video. Mencari gagasan untuk membuat video yang dapat diupload juga tidak mudah, terutama karena faktor wawasan dan keterampilan saya yang serba terbatas. Dengan berbagai keterbatasan ini, saya coba sharing pengalaman hidup, walaupun sesungguhnya pengalaman hidup saya banyak masalah. Namun, mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami permasalahan serupa, sehingga kita dapat saling bertukar pikiran untuk merumuskan atau mencari solusi yang tepat bagi perbaikan kehidupan kita yang masih jauh terbentang. Untuk itu, mari kita mulai dengan sebuah renungan, yang mana renungan ini kami coba gubah jadikan lagu. Saya kurang memahami teknis-teknis bermain musik, namun hanya sebatas mencoba. Begitu juga saya tidak bisa bernyanyi, sehingga apa yang kami sampaikan sebatas suara instrumen. Itulah banyak keterbatasan saya. Saya coba gubah jadi lagu dengan maksud menguatkan gagasan, memberikan rangkuman terhadap presentasi yang saya sampaikan. Itu saja. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai simak lagunya, di mana lagu ini menggunakan bahasa Bali yang saya juga terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga maknanya dapat kita simak bersama.
Isi syair ini adalah judulnya Renungan Kahanan. Purwakaning atur ring paro semeton sami mangdani ledang arso. Duk rahinu puniki titiang ngawitin sastra Bali. Kalintang tambet titiang ngakatah ingkang letya dumugi ngampurayang. Yang inyaman sastrawan matur piuning ring paro semeton sami. Ring purwa carita niku wonten pitutur sani nyobiahaken kahanan kang sinurat ring Jangka Jayabaya ingkang kaloka. Sani nyobiahan ndek kahanane ing Purwadaksina Asia saantukan sampun jangkep 2000 warsanya sakadi sampun kasobiahan. Sani mangkin loka pratandha sampun kaeksi samya. Lokya prawado jagat mayapada ingkang rerebutan bucung. Boyo nuntaskan masalah nanging ngelimbakake masalah ing loka andhara. Cumawis irika ring Purana Yesaya harina ngaturaken bakti. Kamelia Nandini nyobehaken sarana bakti ring Hyang Widi. Sarana nuntasaken memala larapan stuti bakti ring Widi. Kalau syair ini diterjemahkan adalah, pertama saya sampaikan kepada saudara semua semoga dalam kebahagiaan. Pada hari ini saya memulai menulis sastra Bali. Terlampau bodohlah saya, banyak yang tidak diketahui, semoga dapat memaklumi. Saya Inyoman Sastrawan menyampaikan kepada saudara semua. Pada kisah-kisah masa purba itu terdapat petuah yang menjelaskan keadaan ini yang tertulis dalam Jangka Jayabaya yang sangat termasyur yang menjelaskan tentang keadaan di Asia Tenggara. Oleh karena itu tiba saatnya yaitu tahun 2000-an seperti telah dijelaskan. Sekarang pertanda alam pun sudah terlihat dengan jelas semuanya. Menjadi bahan gunjingan di jagat maya atau di internet, memperebutkan sesuatu tak berarti. Bukannya menyelesaikan masalah, melainkan memperbesarnya di dunia perantara atau di media sosial. Telah tersedia dalam kitab klasik, Domba Putih, Rusa yang Mengaturkan Bakti. Unta betina, sapi betina menjelaskan keimanan sebagai sarana bakti kepada Tuhan. Sarana untuk membersihkan noda dosa, mengawali bakti yang berkesinambungan pada Tuhan. Baiklah kawan, itulah lagu yang telah saya gubah, di mana isi syairnya bagian pertama merupakan pengantar, bagian kedua merupakan petunjuk tentang tengara alam yang terjadi di sekitar kita, di mana banyak orang yang telah mempelajarinya dan banyak orang juga yang telah mengulasnya. Dan pada bagian akhir kami coba tampilkan simbol-simbol yang sepertinya memiliki hubungan dengan petunjuk tentang tengara alam tersebut. Dalam hemat kami, dalam kehidupan ini kita akan banyak berhadapan dengan masalah. Berbagai permasalahan seperti bermunculan begitu saja. Tentu saja kita juga tidak nyaman kalau kehidupan ini dirundung masalah. Kita menginginkan kehidupan yang damai, tentram, bahagia, kecukupan penghasilan dan kesehatan baik fisik maupun psikis. Bagaimana hal itu dapat dicapai tentunya berhubungan dengan upaya kita dalam menyikapi masalah. Sebelum membahas permasalahan lebih lanjut, ada baiknya kita pahami bersama tentang masalah dan persoalan. Dalam bahasa Inggris, antara problem dan concern. Antara masalah dan persoalan, keduanya membutuhkan penyelesaian. Namun, perbedaannya terletak pada apakah kita perlu tahu penyebabnya. Artinya, apakah kita memiliki tanggung jawab untuk mencari pemecahan masalah? Bila iya, maka perlu dilakukan analisa masalah, mencari sumber penyebab, dan melakukan tindakan perbaikan serta pencegahan. Namun bila jawaban kita tidak, atau kita tidak perlu tahu sumber penyebabnya, maka hal itu hanya sebatas persoalan saja. Dan bila kita memandang bahwa hal itu adalah persoalan, yang perlu kita pikirkan adalah
apakah kita memiliki pilihan-pilihan lainnya? Di sini kita langsung mencari alternatif solusi yang relevan buat kita. Contoh, banjir bandang melanda, apakah ini masalah atau persoalan? Kita tanya diri sendiri, apakah kita perlu tahu penyebabnya? Apakah kita dapat melakukan perbaikan? Misalkan dipahami bahwa banjir bandang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan tanggul jebol. Apakah kita memiliki kewenangan dan kemampuan memperbaiki tanggul? Bila iya, kita bertanggung jawab atas pembangunan tanggul. Terjadinya banjir bandang menjadi masalah buat kita, di mana kita harus melakukan analisa masalah dan melakukan perbaikan. Namun berbeda halnya bila kita tidak bertanggung jawab terhadap pembangunan dan perbaikan tanggul, maka kejadian banjir bandang menjadi persoalan bagi kita. Apa yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah mencari solusi alternatif untuk mengatasi persoalan. Ya, seperti itu yang saya maksudkan. Sekarang kita kembali pada persoalan tentang Tengara Alam, di mana banyak mengutip dari Jangka Jayabaya yang juga telah banyak diulas. Namun bila pertanyaan diarahkan pada siapa yang memiliki kewenangan dalam penyelesaiannya, hal seperti ini saya belum temukan jawaban dalam ulasan-ulasan mereka, sehingga saya berpandangan bahwa petunjuk dalam Jangka Jayabaya itu menjadi persoalan atau concern dan bukannya menjadi masalah bagi kita. Hal itu berhubungan dengan ketidakjelasan tentang siapa yang berwenang dalam penyelesaiannya. Namun demikian, walaupun petunjuk tersebut menjadi persoalan bagi kita, tentunya kita pun perlu memiliki alternatif solusi. Di sini kita tidak perlu menganalisa akar penyebab masalahnya, melainkan lebih fokus pada solusi alternatif yang bermanfaat untuk menyikapi keadaan, sehingga kita bisa selamat, kita bisa kembali dalam kehidupan yang berbahagia. Kebahagiaan hidup yang saya maksudkan adalah keseimbangan kehidupan baik dari aspek rohani, aspek sosial, aspek finansial, aspek fisik, dan aspek mental kita. Itulah maksud lagu tersebut saya buat. Nah, bagian akhir lagu saya coba tampilkan beberapa simbol, di mana simbolis-simbolis ini berhubungan dengan aspek rohani. Dengan aspek rohani yang meningkat, kesadaran spiritual kita meningkat, diharapkan juga akan mampu meningkatkan kualitas aspek sosial kita, yang juga berdampak positif pada aspek finansial, kebutuhan fisik seperti makanan, kesehatan, pakaian, dan aspek fisik lainnya. Juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas aspek mental kita, seperti munculnya gagasan-gagasan baru yang bermanfaat untuk membuat inovasi-inovasi baru. Keterangan dari simbol-simbol tersebut dapat ditelusuri dan dikaji dari kitab-kitab suci terkait, sehingga makna dari simbol dapat dipahami lebih jelas. Dengan demikian, kita dapat mengetahui uraian tugas dan kewenangan kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri video ini, kami coba untuk carikan petunjuk melalui kartu tarot tentang Tengara Alam. Petunjuk apa yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya. Pertanyaan pertama, apakah perlu mengambil petunjuk menggunakan kartu tarot melihat tentang Tengara Alam yang terjadi saat ini? Pendulum memutar ke kanan, yang artinya adalah perlu. Kartu apa sebagai petunjuk pertama bagi masyarakat untuk menyikapi Tengara Alam berikut ini? Pendulum mengarah kepada kartu Mayor Arkana. Kartu Mayor Arkana yang mana sebagai petunjuk?
kartu mayor akarna nomor 12. Kita ambil nomor 12 ya. Gambarnya adalah orang terbalik. Hangman. Kartu apa lagi sebagai petunjuk berikutnya bagi masyarakat di dalam menyikapi tengara alam ini? Pendulum memutar ke kiri, yang artinya tidak ada yang artinya tidak ada lagi kartu berikutnya. Apakah kartu ini terbalik? Pendulum juga memutar ke kiri, yang artinya tidak. Kartu dianalisa secara tegak. Baiklah kawan, tadi kita sudah dapatkan sebuah kartu petunjuk dalam posisi tegak, di mana kartu yang kita dapatkan adalah orang terbalik. Makna dari kartu ini adalah menyikapi secara terbalik atau mencari hikmah di balik berbagai masalah. Misalkan Anda tertimpa masalah, kita tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Cobalah ambil hikmahnya dan bersyukur. Dan Anda akan mendapatkan hikmah-hikmah positif yang akan menguatkan Anda. Memang di dalam masalah kita semuanya tidak nyaman, tapi masalah akan membuat Anda menjadi besar, dewasa, tangguh, kebal, dan lain sebagainya. Dia adalah mirip seperti imunisasi yang akan membuat kekebalan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada masalah lagi yang menghantam, kita sudah tidak mengeluh lagi. Kita akan bisa berbahagia. Di samping itu yang kedua, dengan adanya masalah, kita akan bisa belajar untuk pemecahan masalah. Seorang yang tidak pernah menemukan masalah dalam hidupnya, dia tidak akan bisa menjadi pemecah masalah. Dan bahkan kita pahami bahwa orang yang mampu memecahkan masalah akan banyak dihargai oleh orang lain karena banyak dibutuhkan bagi orang lain. Itulah, sehingga bersyukurlah dengan adanya masalah. Bukan mensyukuri tentang masalah itu menimpa kita, tapi tidak, carilah hikmah di balik masalah tersebut. Hal-hal apa yang Anda dapatkan? Hal-hal apa yang akan dikuatkan dalam diri Anda dengan datangnya berbagai masalah seperti ini? Sehingga akan membuat Anda tangguh dan menjadi orang-orang yang luar biasa pada akhirnya. Pada akhirnya kebahagiaan pun akan menjadi milik Anda setelah Anda mampu menyikapi permasalahan-permasalahan hidup. Seperti itu petunjuknya. Oke, baiklah kawan. Demikianlah sekilas yang saya sampaikan pendapat saya, serta saya coba gubah lagu walaupun tidak bagus dan saya juga tidak bisa bernyanyi. Semoga berkenan. Bila ada yang memberikan saran untuk perbaikan kualitas lagu yang saya buat, atau ada yang mau menyanyi, tentu saya terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian Anda serta kesediaan Anda menonton video kami ini. Semoga Tuhan memberkahi Anda dan kita semua sukses adanya. Salam hangat dari saya, Inyoman Sastrawan.